Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah di video sebelumnya saya sudah share video tentang pembongkaran silinder head di mobil Kijang untuk proses sekir klep. Nah, di video kali ini saya akan berbagi cara untuk membongkar dari silinder head ini ya. Jadi yang pertama saya akan melepas dulu baut pengikat manifold, karena saya membongkarnya seperti ini, tidak melepas di atas mesin, tetapi saya melepasnya di bawah. Tujuannya agar mempermudah saat pembongkaran saja ya, karena untuk di mobilnya saya melepas 3 baut ini saja. Nah, di sini saya akan melepas dulu ketiga baut pengikat manifold. Selanjutnya saya akan membongkar untuk bagian silinder headnya. Nah, ini untuk si silinder head sudah saya lepaskan dengan manifold. Selanjutnya tinggal kita melepas untuk payung klepnya ya. Untuk melepas payung klep ini kita ganjal dulu untuk bagian bawah klepnya. Di sini saya menggunakan baut seperti ini. Kita taruh di bawah klep ini ya, seperti ini. Nah, jadi dia terganjal. Kalau sudah terganjal seperti ini, tinggal kita memukul bagian atas klepnya saja. Ini sudah terlepas. Nah, keduanya sudah terlepas, dan per pun bisa kita lepas ya. Nah, jadi kita lakukan ke semua klepnya ya, dengan cara seperti tadi. Kita ganjal di bawah menggunakan baut, lalu tinggal kita melakukan pemukulan di bagian atasnya. Ini setelah terlepas semua ya, untuk bagian klepnya, untuk per klepnya. Ini sudah tinggal kita melepas payung klepnya saja. Diusahakan untuk susunan payungnya ini kita urutkan sesuai nomornya ya. Jadi agar nantinya tidak acak-acakan. Untuk payung klep di sini sudah terlepas semua. Bisa kita lihat di sini banyak sekali kerak yang menempel di batang klepnya ya, seperti ini. Ini tinggal saya masukkan ke kardus ya, nanti saya kasih urutan untuk nomor-nomornya. Kita lihat untuk bagian silinder headnya. Di sini juga banyak sekali kerak ya. Nah, seperti ini. Ini saya akan lakukan pembersihan terlebih dahulu. Jika sudah bersih, baru selanjutnya saya akan melakukan penyakirannya. Jadi saya akan melakukan pembersihan terlebih dahulu. Jadi untuk silinder head ini tadi sudah saya bersihkan ya, mulai dari lubang intake dan exhaustnya. Untuk yang bagian atasnya juga ini sudah saya bersihkan. Untuk
payung-payung klep juga ini sudah saya bersihkan semua ya. Nah, jadi ini sudah sedang tahap penyekiran. Jadi memang sudah ada beberapa yang saya sekir. Untuk yang ini sudah saya sekir ya, 2. Dan untuk klepnya juga ini bisa dilihat perbedaannya ya. Nah, untuk posisi klep yang sudah disekir, dia tampak lebih bersih, baik dari payung klepnya ataupun sitting klepnya. Beda dengan bagian yang ini. Untuk bagian yang ini belum tersekir ya, karena baru 2 bagian ini yang baru saya sekir. Untuk bagian yang ini belum. Dan bisa dilihat untuk batang klepnya juga, ini batang klep yang belum disekir ya, terlihat sangat kotor. Maka dari kotoran itulah ya yang biasanya menyebabkan kebocoran kompresi. Oke, mungkin di sini saya akan coba tunjukkan untuk proses penyekirannya ya. Jadi untuk penyekiran di sini saya menggunakan bor seperti ini, yang ujungnya saya beri selang. Untuk selang ini dia seukuran dengan payung klepnya ya, sehingga tidak longgar. Jadi saat kita lakukan pemutaran di bor, si klep juga ikut berputar ya. Nah, jadi untuk tahap penyekiran di sini kita ambil untuk klepnya dulu ya, yang belum kita sekir. Nah, di sini untuk klep yang ini yang belum disekir, kita kasih bubuk amril dulu ya sebagai penghalusnya. Nah, jika sudah seperti ini, kita bisa memberikan pelumas di batang payung klepnya ini. Kita berikan oli dulu ya. Nah, selanjutnya tinggal kita masukkan. Jika sudah, tinggal kita memasukkan si selang ini. Si selang sudah masuk, tinggal kita melakukan penyekiran. Kita usahakan untuk putaran bornya pelan-pelan saja ya. Kita bisa berikan bensin ataupun minyak. Jika dirasa sudah, kita bisa memeriksanya dulu apakah sudah halus ataupun belum.
kita bisa membersihkannya dulu. Di sini bisa terlihat si payung klep sudah bening ya. Jika dirasa sudah cukup halus dan rata, kita bisa melakukan penyekiran klep di bagian yang lain ya. Yang nantinya selanjutnya kita lakukan pengetesan apakah hasil sekir kita sudah bagus ataupun masih ada kebocoran ya. Jadi kita selesaikan dulu ke semuanya. Nanti kita cek satu persatu. Jika masih ada kebocoran, kita lakukan sekir ulang. Karena jika kita melakukan sekir ini terlalu lama, dikhawatirkan untuk seating klep ini termakan banyak ya, sehingga akan menyebabkan gesekan yang terlalu dalam. Jadi kita sekirnya secukupnya saja, yang terpenting tidak terjadi kebocoran. Untuk ke semua klep ini sudah saya lakukan penyekiran ya, tetapi kita belum mengetahui apakah si sekiran kita ini sudah bagus, rapat, tidak ada kebocoran lagi, atau memang masih ada kebocoran. Nah, jadi di sini saya akan coba sedikit berbagi tips cara mengecek kebocoran klep. Ini versi saya ya, karena memang untuk melakukan pengecekan kebocoran ini macam-macam metodenya. Tetapi di sini saya hanya membagikan tips simple. Jadi caranya kita pasang untuk klepnya seperti ini. Kita tahan memakai jempol seperti ini ya. Nah, selanjutnya kita masukkan air di lubang pembuangan atasnya. Kita bisa diperhatikan di sini, di sekeliling ini apakah ada rembesan air ya. Karena yang tadi saya masukkan air. Jika memang di sini masih terjadi rembesan air seperti ini, kemungkinan si sekiran klep ini masih belum rapat ya. Nah, ditandai dengan adanya air keluar dari sini. Kita bisa lakukan juga ke semua sekiran yang tadi kita lakukan. Jadi itu cara saya yang saya biasa lakukan untuk mengecek kebocoran klep ini ya. Nah, karena di sini masih adanya kebocoran, ini bisa kita lakukan penyekiran ulang sampai tidak adanya kebocoran lagi ya. Nah, ini tadi sudah saya lakukan penyekiran ulang ya pada klep yang belum rata. Nah, di sini saya akan tunjukkan lagi pengetesannya seperti tadi. Kita tahan memakai jempol, kita masukkan air di lubangnya sampai penuh. Nah, di sini bisa terlihat bahwa si air tidak ada yang merembes keluar. Artinya si klep ini sudah bagus ya, tidak bocor. Nah, kita cek lagi klep yang satunya lagi. Tuh, klep yang satunya lagi juga bagus, tidak ada kebocoran ya. Jadi saya rasa untuk klep ini sudah cukup bagus ya hasil sekirnya, tidak ada kebocoran lagi. Ini tinggal kita rapihkan lagi. Untuk selanjutnya tinggal kita melakukan merakit ulang ya untuk bagian cylinder headnya. Nah, mungkin biar lebih jelas bisa dilihat. Nah, bisa dilihat ya, walaupun terisi air, tetapi si air tidak rembes ke bawah. Itu artinya si klep ini sudah benar-benar rapat ya, sudah bagus. Jadi sebenarnya untuk si cylinder head ini, untuk proses penyekiran sudah selesai ya. Dari ke semua lubang-lubang payung klepnya udah saya lakukan penyekiran.
sudah beres. Nah, ketika hendak saya rakit ulang dan saya cermati di semua lubang-lubang sirkulasi untuk airnya, di sini saya menemukan beberapa lubang yang sudah kroposnya. Nah, yang pertama yang ini si kroposnya sudah hampir mendekati lubang silinder, maksud saya lubang piston. Dan yang agak parah yang bagian ini ya. Nah, tetap seperti itu ya. Sudah ada yang bagian yang kropos. Nah, karena di sini ada bagian yang kropos, saya tidak langsung melakukan perakitannya, tetapi saya konfirmasi dulu kepada sang pemilik bahwa kondisinya ini seperti ini. Nah, ini juga tadinya sempat hendak dielas ya, hendak dielas dan dibubut ulang karena pertimbangan waktu dan biaya juga yang tidak jauh berbeda ya. Waktu pengerjaan dan biayanya juga lumayan mahal. Akhirnya si pemilik memutuskan untuk membeli silinder head baru. Nah, ini adalah silinder head baru. Jadi walaupun baru, ini sudah saya lakukan penyekiran juga, karena untuk payung klepnya masih menggunakan yang lama ya. Nah, jadi untuk si silinder yang bawaannya ini walaupun sudah disekir, karena pertimbangan yang sudah kropos, akhirnya diganti memakai silinder head yang baru. Nah, jadi mungkin untuk proses perakitannya saya merakit di silinder head yang baru ini. Mungkin untuk hasilnya nanti akan berbeda ya dengan yang silinder yang lama, karena memang kita menggunakan silinder head baru. Tetapi mungkin di sini saya berbagi step by stepnya saja, langkah-langkahnya saja, mulai dari proses pembongkaran sampai perakitan, sampai nanti kita pasang lagi. Jadi jika nanti ada yang mau mengerjakan sendiri proses sekir klep ya, step-stepnya seperti di video ini ya. Nah, jadi ini sudah tinggal saya rakit ulang saja. Tinggal saya memasang seal klep, lalu saya memasang per-pernya juga. Jadi sekarang kita lanjut untuk bagian perakitannya saja ya.